Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya mau berbicara tentang masa lalu dan bagaimana masa lalu itu mempunyai kemungkinan untuk menjadikan kita hari ini. Dan tentunya untuk pasien-pasien yang mengalami masalah kejiwaan di dalam perilaku, pikiran, dan perasaannya, masa lalu ini menjadi salah satu yang penting dan harus diperhatikan. Teman-teman, kita tahu bahwa kita hidup saat ini itu pastinya sudah melewati berbagai macam kehidupan. Dan inilah yang seringkali kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana hal-hal yang terjadi di masa lalu seringkali menjadi sesuatu yang bermakna di masa saat ini. Itulah tidak heran banyak juga pasien yang suka bilang, saya mau dok masa lalu saya dihapus, saya mau dok masa lalu saya dibuat supaya tidak ada atau tidak terasa. Tentunya itu tidak mungkin ya teman-teman, karena bagaimanapun masa lalu adalah sesuatu hal yang mau tidak mau terjadi dan sudah terjadi sebenarnya. Dan mau tidak mau dia akan menjadikan atau mempengaruhi apa yang terjadi sekarang ini. Permasalahannya bukan di masa lalunya sebenarnya, tetapi bagaimana ingatan memori kita itu terhadap masa lalu tersebut. Kejadian yang sama bisa jadi berbeda buat sebagian orang dan mempersepsikannya juga bisa berbeda. Maka daripada itu, kebanyakan dari kita seringkali mengatakan kepada pasien hal-hal di masa lalu yang memang membuat teman-teman atau pasien itu mengalami tidak nyaman, maka sebaiknya ditinggalkan atau tidak dipikirkan kembali ya. Tidak mudah karena memang itu terkait dengan sistem saraf pusat di amigdala kita, tapi setidaknya kita bisa melepaskannya pelan-pelan ya, dengan cara bagaimana kita secara sadar mengatakan bahwa inilah sebagian dari masa lalu dan tidak ada hubungannya dengan masa saat ini. Saya akan mencoba membantu diri saya melewati kondisi saat ini dengan pikiran yang selalu ke keadaan saat ini dan keadaan sekarang. Inilah yang mungkin harus diperhatikan oleh teman-teman semua, bagaimana perspektif itu menjadi sangat penting. Karena bagaimanapun orang suka mengatakan bahwa kayaknya nggak mungkin dok kita melupakan masa lalu. Saya juga nggak bilang melupakan karena ada di memori. Namun persepsi kita, kemampuan kita untuk mengolah pikiran kita, melihat masa lalu itu sebagai bagian yang sudah masa lalu, itulah yang menjadi lebih penting ke depannya. Memang ketika sesuatu itu bermakna sekali, maka biasanya kita akan mengingatnya jauh lebih mudah, jauh lebih membuat kita itu susah untuk melupakannya. Maka daripada itu sebenarnya dalam kejadian tertentu yang biasanya orang itu mungkin shock, trauma, kaget, merasakan kegembiraan yang luar biasa, itu akan diingat selalu ya. Makanya kita bisa ingat tuh ketika kita misalnya pertama kali dapat hinaan, atau misalnya kita pertama kali dapat gaji pertama yang gede atau mendapatkan hadiah yang luar biasa, itu selalu akan kita ingat gitu. Namun kalau misalnya itu tidak terlalu bermakna, misalnya kita makan sehari-hari gitu ya, orang jarang ingat tuh kemarin 1 minggu yang lalu Anda makan apa, lupa gitu ya. Tapi kalau ulang tahun waktu tahun lalu dikasih apa, dia ingat gitu. Jadi karena bermaknanya berbeda. Nah, yang bisa memberikan makna itu siapa? Itu kita loh, bukan peristiwanya. Ya, bahkan peristiwa yang sejelek apapun, kalau persepsinya kita itu terhadap peristiwa itu netral, biasa saja, nggak terlalu berlebihan, maka jadinya biasa saja. Begitu juga sebaliknya, peristiwa yang kayaknya tuh biasa-biasa aja, tapi bisa jadi luar biasa karena kita memberikan input yang terlalu berlebihan terhadap kondisi tersebut. Maka daripada itu teman-teman, saya berharap kita sendiri belajar untuk lebih menyeimbangkan pikiran kita. Makanya kenapa kalau dibilang untuk meditasi, karena dengan meditasi kita belajar untuk sadar. Mengapa kita perlu slowing down? Karena dengan slowing down kita jadi sadar terhadap apa yang kita lakukan, terhadap apa yang kita alami sehari-hari. Dan inilah yang penting teman-teman dalam berproses untuk melupakan trauma masa lalu itu sendiri. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu sampai
bingung banget ketika teman-teman misalnya harus mendatangi seorang hipnoterapi lah, psikoterapi, atau minta obat sama dokter jiwa. Ada nggak obat yang bisa melupakan pikiran saya ini terhadap hal-hal negatif? Nggak ada, teman-teman ya. Yang paling bisa teman-teman lakukan adalah melatih pelan-pelan untuk membantu teman-teman supaya lebih stabil lagi ke depannya. Nah, tekniknya banyak, nanti saya akan bantu dengan berbagai macam video terkait dengan latihan pikiran ya, yang mana itu juga harus kita pelajari setiap harinya. Tapi yang paling pertama ini adalah pengetahuan dasar bahwa trauma itu bukan untuk dilupakan, tapi persepsinya lah yang harus diubah. Itu tekniknya yang pertama kali ya. Jadi persepsi kita terhadap peristiwa yang traumatik itu, atau yang memalukan, yang menyenangkan, ataupun yang membuat kita kaget sekalipun, itulah yang kita ubah. Tidak terlalu berlebihan, biasa saja, netral. Itu yang penting ya. Semoga kita juga bisa membantu diri kita dengan mantra kita bersama: ikhlas, sabar, dan sadar. Tentunya perlu waktu, perlu tenaga, dan nanti kita akan bahas selanjutnya di dalam video-video kita selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.